Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya akan memulai menjelaskan mengenai teknik-teknik digitasi. Salah satunya adalah teknik digitasi beruntun ya. Apa itu teknik digitasi beruntun? Ya, kita lihat saja sebentar. Jadi di sini sekarang saya lagi dalam kondisi ada poligon dan di sini ternyata kosong ya, kosong. Jadi gimana cara tambahinnya? Cara tambahinnya itu mungkin sudah jelas ya kemarin. Pertama kita pergi di create fitur, kemudian pilih polygon, di construction tools kita pilih auto complete. Kalau misalnya cara potongnya kita ingin menambahkan membuat jadi polygon, uh, jadi polygonnya itu harus polygon tertutup. Jadi ini kan masih polygon terbuka ya, maksudnya yang tidak terdigitasi ini dia polygon terbuka gitu kan. Jadi ya tinggal kita tutup aja, tinggal kita tutup saja. Tetapi nah itu dia langsung ter ini kan otomatis langsung terdigit auto complete. Jadi ketika dia sudah menjadi polygon tertutup maka dia akan menjadi polygon. Tapi hati-hati kalau misalnya kita ngezoom kemudian kita buat lagi maka dia tidak akan terdigitasi. Jadi caranya adalah kita harus zoom out sebesar-besarnya gitu kan. Maka dia akan terbaca. Jadi kayak gitu. Kalau kayak gini kayak gimana? Cara cara buat poligonnya ya tinggal dibelah dua saja. Jadi dengan kita bagi dua seperti ini, dia itu akan terbaca sebagai poligon. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya kita pergi ke editor, merge. Merge ini untuk menggabungkan dua fitur, fitur poligon yang satu ini dengan yang itu. Kita pilih saja salah satunya karena memang keduanya itu adalah sama-sama fitur. Jadi kita klik OK, maka dia akan langsung tergabung. Perhatikan di situ hanya ada satu poligon. Kemudian untuk mendigitasi kita harus sesuaikan dengan peta aslinya. Di sini kita tidak bisa lihat bagaimana bentuk peta aslinya karena di fitur poligonnya kita menggunakan warna. Jadi poligonnya itu harus kita ubah menjadi hollow dulu. Nah, dengan begitu maka yang terlihat hanya garis-garis poligonnya saja. Ketika diklik, maka tanda birunya ini akan muncul. Artinya biru ini adalah batas-batas dari ujung-ujung dari poligonnya gitu ya kan. Oke, jadi kalau kayak gini lihat garisnya poligon tuh gak jelas gitu. Jadi gimana berjelas garis-garis poligonnya gak jelas kan, seolah-olah ini kayak gak ada poligon. Jadi di sini saya punya sebuah trik, kita gunakan dulu poligonnya ini adalah berwarna. Kemudian kita atur skala transparansinya. Pergi ke properties, kemudian tunggu. Oke. Nah, ketika sudah mulai muncul layar properties, kita pergi ke display, atur skala. Skala transparansinya adalah 20% yang bagus ya. Karena dia kelihatan uh, tidak terlalu ini juga, tidak terlalu apalagi namanya, tidak terlalu transparan juga dan tidak terlalu gelap juga gitu kan. Kita bisa masih melihat kan sedikit-sedikit gambar dari petanya. Poligonnya juga terlihat sedikit-sedikit gitu. Oke, selanjutnya kita akan saya ajarkan teknik digitasi uh, beruntun ya. Jadi teknik digitasi beruntun ini bisa digunakan untuk versi cut polygon atau auto complete polygon. Yang pertama saya ajarkan dulu untuk versi cut polygonnya. Jadi aturan pertama untuk melakukan digitasi cut polygon, pastikan dulu ada polygon yang sudah terbentuk. Kalau belum terbentuk polygonnya, kita pakai teknik yang tadi kan auto complete polygon yang saya ajarkan di awal-awal tadi. Kalau sudah seperti itu, langkah wajib untuk mendigitasi polygon atau cut polygon itu adalah
ubah dulu di sini jadi edit tool, klik dulu dan pilih poligon yang akan didigitasi seperti itu. Ini adalah langkah yang mudah tetapi menjadi penting sekali untuk awal-awal digitasi. Jadi ada dua cara untuk metode untuk digitasi beruntun, yakni kita mendigitasi poligon atau memotong poligon yang berbatasan dengan ujung-ujungnya. Perhatikan di sini ada fitur warna hijau kan. Di sini juga ada warna hijau tetapi dia mulus gitu. Di sini juga ada coklat, di sini ada biru. Yang warna biru ini dia berbatasan dengan ujung-ujungnya ini, ujung poligon kan. Yang warna hijau juga ini berbatasan dengan ujung poligon. Sedangkan yang ini warna hijau, warna biru yang satu ini dia tidak berbatasan dengan ujung poligon. Perhatikan kan? Tidak berbatasan. Jadi untuk yang versi perbatasannya kita melakukan pemotongan dari luar poligon yang terselect. Kemudian perhatikan cara saya untuk pergi ke ujung fitur. Saya ingin memotong dulu yang hijau yang ini kan. Saya potong dulu dari luar, kemudian saya lakukan pemotongan yang ini. Nah, perhatikan di sini saya belum langsung pergi ke finish sketch atau klik double kan. Jadi saya akan melanjutkan terus digitasinya, dan tetapi saya pada saat sudah di ujung-ujungnya saya keluarkan lagi gitu, kayak gini. Nah, ini artinya kita bisa melakukan pemotongan beberapa fitur yang berbatasan dengan poligon yang terselect gitu kan, poligon yang terselect. Jadi nanti hasil akhirnya pemotongannya itu akan ada beberapa fitur yang terpotong, tapi yang terpotong itu hanya di area perbatasannya saja. Nah, saya cari-cari lagi kira-kira yang mana yang berbatasan gitu kan. Nah, ini saya ingin potong yang warna coklatnya, tetapi di sini ada warna orange sedikit. Saya ambil di bagian luarnya. Bisa seperti itu ya, bisa seperti itu. Nah, kita digit, mungkin agak sedikit berantakan, nggak apa-apa. Yang saya digit ini pastinya akan bertemu dengan ujung luar poligon yang kita digitasi. Nah, perhatikan. Nah, perhatikan sini. Nah, dia di sini akan ketemu dengan ujungnya. Kemudian selanjutkan lagi dengan yang sedikit hijau-hijau ini gitu. Tetapi hati-hati, jangan digit di perbatasan garisnya. Atau jangan memotong fitur digitasi gitu. Fitur digitasi yang ini. Tapi kita tidak boleh melakukan pemotongan tersebut. Nah, makanya itu di sini tidak boleh saya lanjutkan. Jadi kita hanya harus mencari fitur yang lebih yang berbatasan dan apa ya, istilahnya itu dia lebih cocok gitu. Nah, ini dia lebih cocok kan, karena memang tidak ada digit-digitnya. Nah, titik-titiknya ini. Oke, selanjutnya ini saya tidak bisa lanjutkan karena apa? Karena nantinya perhatikan ketika saya memotong dia akan ketemu di sini. Iya kan? Jadi sebenarnya di situ dia hasilnya itu akan sedikit, saya belum tahu hasilnya sih, tapi pasti hasilnya mungkin kurang sesuai dengan teori yang saya ini kan ajarkan kan. Jadi perhatikan di sini ada beberapa fitur yang kita digit beruntun. Yang pertama ini 1, 2, 3, kemudian ini 4, di sini juga 5, di sini 6. Jadi nanti akan ada 6, 7 dengan yang ini, yang besar sekali ini.
Jadi dia akan terpotong. Kemudian saya klik kanan, finish sketch. Nah, perhatikan di situ ada beberapa fitur yang terbentuk. Itu kan. Oke, kemudian sebaiknya kita pergi lagi di edit tool. Kemudian kita klik di luar kan supaya tidak ada yang terselect. Artinya kita berhati-hati di sini. Kita berhati-hati supaya kita tahu yang mana poligon yang ingin kita potong gitu. Artinya kita tahu mana poligon yang ingin kita select. Nah, saya ingin select dulu poligon yang besar ini. Perhatikan yang saya sudah potong tadi, dia di sini tidak terselect lagi kan. Nah, kemudian kita masih pakai teknik pemotongan dari luar poligon. Yang ini saya potong lagi, perhatikan. Nah, saya potong lagi. Perhatikan dia di sini akan ketemu lagi di luarnya. Yang ini saya tidak bisa potong karena nanti ketemu garis-garis gigitannya. Kemudian yang mana lagi ya? Uh, yang ini kayaknya bisa deh, beda warna kan. Yang ini bisa nih di sini. Beda warna kan. Nah, dia ketemu di ujung di situ. Yang ini saya tidak bisa digit. Yang warna hijau yang ini dia bisa. Yang biru ini juga tidak bisa. Jadi saya harus kembali dulu. Nah, yang orange ini bisa nih. Yang mulai dari sini kan. Sini ketemu lagi di sini. Oke, mungkin saya cukupkan aja sampai di sini. Klik 2 kali. Nah, dia akan terbentuk poligon. Kemudian pergi lagi di edit tool supaya kita tidak memilih sembarangan poligon. Nah, perhatikan langkah selanjutnya. Di sini kan ada potongan-potongan kecil ya. Tetapi kalau kita lihat perhatikan di sini ini ya, sebenarnya yang kecil ini sama dengan yang besar ini. Jadi kita harus gabungkan dia. Yang kecil juga ini sama kan? Klik shift, kemudian pilih, pilih. Ini juga sama, pilih. Kemudian pergi editor, kemudian merge. Nanti dia di situ kayak gitu. Kita gabung-gabung lagi. Nah, perhatikan di sini ada fitur yang berpotongan seperti ini, kan? Ini kan beda ini. Jadi kita harus potong lagi. Sekarang kita harus pilih dulu kan, pilih dulu ini yang kita potong. Pergi ke sini, cut polygon tool, kemudian potong saja langsung. Sudah, oke kayak gitu. Jadi caranya itu seperti itu ya, diperhatikan. Nah, kemudian ini kita gabung lagi deh. Yang ini digabung dengan ini. Jadi saya pilih ini, klik ini, kemudian shift, kemudian klik ini, kemudian editor, kemudian merge. Nah, kayak gitu ya. Ada juga cara yang kedua. Cara yang kedua itu adalah digit di dalam poligon yang terselect. Kita melakukan digitasi beruntun di dalam poligon yang terselect. Caranya itu kayak gimana? Jadi di sini ada beberapa poligon kan yang di dalam 1, 2, 3, 4 kayak gitu kan, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kayak gitu. Jadi caranya kita harus select dulu poligonnya. Nah, sudah terselect kan. Kemudian kita zoom pada poligon-poligon yang fiturnya itu tidak berbatasan, tidak saling berbatasan dengan poligon yang terselect tadi. Saya mulai dulu dari sini. Jadi perhatikan cara saya digitasi. Saya mulai dulu dari luar kan, ambil dulu dari luar. Kayak gitu. Kemudian digigit di sini. Nah, saya potong. Nah, dia pasti di sini akan terpotong. Yang ini gak bisa karena dia berbatasan dengan ini. Jadi tidak boleh saling berbatasan. Kemudian yang ini juga tidak bisa karena dia berbatasan dengan poligon di luar ini. Ini kan poligon luarnya, ini pasti beda fitur tuh. Beda fitur. Jadi itu tidak bisa. Yang orange kayaknya bisa deh. Ini orange ini kan. Perhatikan cara-cara yang digitasi. Jadi saya harus cari dulu di sini titik acuannya kan, supaya nanti saya bisa memotong dengan enak, dengan pas kan.
Jadi di sini saya belum finish sketch untuk poligon-poligon yang sedikit ini, kayak gitu. Saya masih terus terus berlanjut. Jadi ini dia namanya digitasi beruntun ya. Kita melakukan banyak digitasi, banyak pemotongan pada satu masa gitu, satu satu kali gitu. Yang ini juga kayaknya bisa nih. Jadi digitasi itu hanya perlu usaha saja. Kalau teman-teman berusaha pasti bisa tuh. Nah kayak gini, ini namanya digitasi beruntun ya. Teknik sederhana yang jarang orang pakai gitu. Di sini juga saya bisa mulai dari sini. Nah, ini ceritanya saya cepat-cepatin aja kan digitasinya. Tapi teman-teman harus tetap digit dengan baik-baik. Nah, saya potong lagi dan fitur-fiturnya ini. Ini dia pemotongan untuk bagian dalam beruntun, teknik pemotongan beruntun untuk poligon yang tidak berbatasan dengan batas-batas poligon yang ini atau saling berbatasan antara digitasi ini. Nah, begini caranya. Ini misalnya saya percepat sedikit kan, makanya jadi berantakan ini. Nah, orange juga ini kayaknya bisa nih, gitu kan. Nah, kayak gitu. Oke, saya cari jalan keluar biar gak berpotongan. Saya carikan. Oh, orange ini juga kayaknya bisa nih. Nah, kayak gitu kan. Nah, lanjut lagi. Saya mulai yang ini dulu mungkin supaya lebih besar kan yang kita potong. Jadi dengan cara teknik digitasi beruntun ini teman-teman bisa lebih menghemat waktu gitu. Jadi ini gak bisa kan karena saling berbatasan kan. Ini juga gak bisa udah selesai semua kan. Jadi selanjutnya sini ada banyak juga nih poligon. Selanjutnya yang kita tinggal klik kanan, bisa klik kanan finish sketch ini, atau bisa kita klik dua kali di satu tempat. Klik dua kali di satu tempat. Nah, dia akan terbentuk beberapa poligon situ. Kemudian hati-hati, kita pergi dulu di editor, kemudian pilih di luar. Kenapa pilih di luar? Supaya tidak tidak terselect gitu, sembarangan tempat gitu. Jadi ini saya ingin gabung dulu. Ini kan dia satu satu warna ya, satu warna kan. Jadi saya ingin gabung, pilih ini, klik shift, pilih ini. Ini juga sama, saya pilih lagi ini. Kemudian ada tiga poligon yang ingin saya gabung. Gak apa-apa, pilih saja yang mana terserah kan. Langsung digabung aja. Nah, dia jadi satu fitur lagi tuh. Oke, jadi kayak gitu cara digitasi beruntun. Kita mulai lagi mungkin digitasinya. Mulai digitasi beruntun lagi. Sebenarnya bagus sih digitasi beruntun ini untuk teman-teman yang poligonnya itu ada banyak lah yang perlu didigitkan. Nah, kayak gitu. Nah, ini juga bisa.
Oke, oke teman-teman, seperti itu cara untuk digitasi digitasi beruntun bagi teman-teman yang mau selesai. Semoga cepat selesai.